Chelsea dapat berbisnis dengan Manchester United sebelum batas waktu transfer pada Jumat malam, menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano. The Blues tertarik untuk merekrut Jadon Sancho dari Setan Merah dan baru-baru ini dilaporkan bahwa mereka dapat menegosiasikan kesepakatan pertukaran yang melibatkan Raheem Sterling. Namun, United tampaknya tidak tertarik dengan kemungkinan itu. Chelsea masih berusaha merekrut Sancho dalam kesepakatan terpisah, dan Romano mengonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung. Ia menulis bahwa Chelsea saat ini sedang berbicara dengan Man United untuk Jadon Sancho dalam kesepakatan terpisah dari Victor Osimhen. Kedua kesepakatan tersebut masih dinegosiasikan. Sementara Al Ahly telah bertemu dengan agen Osimhen hari ini di Italia. United mungkin lebih memilih untuk melepas Sancho secara permanen. Sancho berhasil menyelesaikan perbedaan pendapatnya dengan manajer Erik ten Hag awal musim panas ini dan ia menjadi pemain inti reguler untuk United selama seluruh pramusim. Namun, ia belum pernah tampil di liga musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain pengganti di Community Shield melawan Manchester City di mana ia gagal mengeksekusi penalti dalam adu penalti. Sancho sejak itu gagal masuk dalam skuad pada pertandingan melawan Fulham dan Brighton Hove Albion. Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa Ten Hag tidak lagi menyukainya. United menilai pemain sayap itu sekitar 40 juta pound dan kami yakin klub harus melepasnya secara permanen. Sancho dikabarkan lebih suka bergabung dengan Chelsea daripada Juventus. Kami tidak akan terkejut jika United mencapai kesepakatan dengan The Blues pada jam-jam terakhir jendela transfer. Rasmus Højlund telah memulai latihan individu di lapangan rumput saat pemain internasional Denmark itu meningkatkan pemulihannya dari cedera hamstring yang dideritanya selama persiapan Manchester United untuk musim baru. Dalam penampilan pertamanya di musim panas, Højlund mencetak gol melawan Arsenal, tetapi ia terpaksa meninggalkan lapangan pada pertandingan yang sama karena masalah otot. Awalnya, diperkirakan pemain Denmark itu akan dapat pulih dari cederanya tepat waktu untuk memulai musim Liga Primer, tetapi akhirnya disimpulkan bahwa ia akan absen hingga pertengahan September. Højlund akan kembali absen untuk pertandingan Liga Primer hari Minggu melawan Liverpool, tetapi fakta bahwa pemain berusia 21 tahun itu kembali ke lapangan rumput menunjukkan bahwa ia dapat kembali untuk pertandingan pertama tim setelah jeda internasional melawan Southampton. Man United juga mengunggah foto Højlund yang sedang berlatih di pusat kebugaran, dengan sang penyerang hampir kembali tepat waktu untuk Setan Merah. Pelatih kepala Erik ten Hag akan dipaksa untuk membuat setidaknya satu perubahan dari kekalahan 2-1 akhir pekan lalu di Brighton, karena Mason Mount menghadapi masalah otot dan akan absen 5 pekan. Højlund menghadapi kritik atas perjuangan awalnya di Man United setelah pindah dengan biaya besar dari Atalanta BC. Namun, musim lalu yang produktif membuat sang penyerang berhasil mencetak 16 gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi, termasuk 10 gol dalam 30 pertandingan di Liga Utama Inggris. Taktik Arne Slot di Liverpool bisa bermanfaat bagi Manchester United saat kedua rival itu bertemu di Liga Premier, menurut Paul Merson. Liverpool akan bertandang ke Old Trafford pada hari Minggu, dalam apa yang akan menjadi pengalaman pertama Slot dalam Derby Northwest. Manajer asal Belanda itu mengawali karirnya dengan mengesankan di Anfield, memenangkan 2 pertandingan pertamanya dengan skor 2-0 melawan Ipswich dan Brentford. Lawatan ke United akan menjadi ujian yang sangat berat, dengan derby Belanda menghadapi Erik ten Hag, yang tak terkalahkan dalam pertandingan ini sejak ia tiba di Old Trafford 2 tahun lalu. Prediksi Merson didasarkan pada bagaimana Liverpool telah berubah secara taktis dari Jurgen Klopp ke Slot, yang menunjukkan bahwa sementara United berjuang untuk mengatasi gaya serangan habis-habisan ala Klopp sebelumnya, laga berbeda melawan filosofi bos baru. Slot tipe pelatih lebih berhati-hati. United tidak menginginkan permainan agresif, jadi taktik Slot ini menguntungkan United,
karena Liverpool akan datang dan bermain sedikit lebih aman. Jika ini masih dipegang Klopp, Liverpool memiliki lebih banyak ancaman dan pemain yang lebih baik di seluruh lapangan. Pertandingan besar itu juga bisa menjadi debut bagi kedua belah pihak, dengan Liverpool bersiap untuk merekrut penyerang Juventus Federico Chiesa. Sementara itu, United sangat aktif di bursa transfer, dengan target utama Manuel Ugarte dalam perjalanannya dari PSG dengan kesepakatan senilai hingga 50 pound. 7 juta. Kontrak Chido Obi Martin di Arsenal sudah habis, namun MU tak bisa begitu saja mengontraknya dengan status bebas transfer. Sampai saat ini kepindahannya masih diurus, karena beberapa komplikasi. Oleh karena itu, ia hanya berlatih secara individu dan belum diturunkan. Mungkin ini akan dibawa ke pengadilan. Manchester United tengah menunggu izin bagi talenta muda Chido Obi Martin untuk bergabung dengan klub. Chido Obi Martin akan segera menjadi pemain Manchester United setelah setuju bergabung dengan klub dari Arsenal. United kini tengah menunggu izin dari FA untuk kesepakatan tersebut, sebelum Obi Martin dapat secara resmi dimulai dan memulai karirnya di klub. Obi Martin mengirim pesan sederhana beberapa minggu yang lalu, yang berbunyi, segera, yang menyiratkan optimismenya bahwa ia tidak perlu menunggu terlalu lama. Chido Obi Martin masuk dalam skuad Denmark U18, sementara menunggu izin ke Manchester United. Ia telah diberi pertandingan kompetitif yang dinantikannya. Obi Martin baru-baru ini mewakili Denmark di level U17, di mana ia telah mencetak 12 gol dalam 19 penampilan. Ia sebenarnya bermain untuk Inggris di level U16 sebelum beralih kesetiaan ke Denmark, dan ia telah mengakui bahwa ia mengidolakan penyerang saat ini Rasmus Højlund. Seperti Liga Champions, kompetisi lapis kedua UEFA, Europa League akan diikuti 36 tim dalam satu liga, dengan tim-tim yang akan bertanding melawan 8 lawan yang berbeda saat mereka berjuang untuk mencapai fase gugur, yang akan menampilkan babak playoff tambahan sebelum babak 16 besar. Berikut semua yang perlu diketahui tentang cara kerja pengundian Liga Eropa yang baru. Proses pengundiannya, secara tradisional, nama-nama tim, menurut status unggulan mereka, diundi sepenuhnya dengan tangan. Namun, dengan format baru, hal itu akan memakan waktu hingga 4 jam dan karenanya tidak dapat dilaksanakan, menurut UEFA. Jadi, sesuai dengan kehidupan modern secara umum, teknologi artificial intelligence akan melakukan sebagian besar pekerjaan kasar. Klub-klub masih diunggulkan menurut koefisien mereka. Namun, alih-alih dipilih secara langsung, pertandingan akan diundi secara acak oleh perangkat lunak khusus. Untuk menghindari tuduhan manipulasi undian, UEFA menegaskan sistem otomatis akan dipantau secara independen secara berkala. Tim-tim akan dibagi menjadi 4 pot. Misalnya, saat tim di pot 1 diundi secara manual, teknologi akan memilih 8 lawan, 2 dari setiap pot. Perangkat lunak juga akan memutuskan secara acak tim mana yang akan bermain di kandang dan tandang. Setiap tim akan menghadapi satu tim dari setiap pot di kandang dan satu tandang. Klub dari negara yang sama akan dipisahkan di fase liga, sementara setiap tim akan melawan maksimal 2 lawan dari satu negara lain. United, Tottenham, dan Rangers akan bergabung dengan tim-tim seperti Roma, Lazio, dan Porto di pot 1. Sasaran setiap tim setelah 8 pertandingan adalah finish di 8 besar, yang berarti tempat otomatis di babak 16 besar. 8 tim sisa akan diperebutkan 16 tim yang finish di posisi ke-9 hingga ke-24. Mereka akan bertanding dalam playoff 2 leg untuk mengamankan tempat di babak 16 besar. Klub dari posisi ke-25 hingga ke-36 akan tersingkir dari kompetisi.